Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit adalah sebuah permata yang memancarkan cahaya kebenaran tentang prioritas hidup. Dalam konteksnya, Yesus sedang mengajar orang banyak tentang kekhawatiran akan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Dia mengingatkan mereka bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Namun, Yesus tidak berhenti di situ. Dia memberikan sebuah prinsip hidup yang mendasar. Perintahnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah sebuah wilayah geografis atau kekuasaan politik. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam hati manusia, di mana kehendaknya dilakukan dan kemuliaannya dinyatakan. Mencari kerajaan Allah berarti menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, mengutamakan hubungan dengannya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini adalah undangan untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, mengakui bahwa Dialah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebenarannya? Kebenaran di sini merujuk pada hidup yang sesuai dengan standar Allah, yaitu hidup kudus, adil, dan benar. Ini juga mencakup kebenaran yang diberikan melalui Yesus Kristus, yaitu pembenaran oleh iman. Ketika kita mencari kebenaran Allah, kita berusaha untuk hidup dalam integritas, kejujuran, dan kesetiaan kepadanya. Janji yang menyertai perintah ini adalah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan janji bahwa kita akan menjadi kaya secara materi atau bebas dari masalah. Sebaliknya, ini adalah jaminan bahwa Allah sebagai Bapa yang penuh kasih akan memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita mengutamakan Dia. Kebutuhan kita mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam kehidupan praktis, Matius 6 ayat 33 mengajarkan kita untuk memiliki prioritas yang benar. Daripada sibuk mengejar hal-hal duniawi seperti uang, popularitas, atau kekuasaan, kita diajak untuk fokus pada hal-hal rohani. Ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, tetapi kita melakukannya dengan perspektif yang benar, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan untuk kemuliaannya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk hidup dengan iman. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, kita belajar untuk percaya bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini adalah undangan untuk melepaskan kekhawatiran dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya padanya. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita bahwa hidup yang berpusat pada Allah adalah hidup yang penuh makna dan damai sejahtera. Ketika kita mencari kerajaannya dan kebenarannya, kita menemukan kepenuhan yang sejati dan bukan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Mari
kita menjadikan ayat ini sebagai prinsip hidup kita sehingga dalam segala hal nama Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria.